Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa pada channel M Baitul Alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cara untuk mendownload ataupun mengunduh data hujan berupa data satelit. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara mengunduh data dari satelit ya melalui website yang sudah disediakan oleh NASA. Dan kita akan menggunakannya untuk analisis data hujan tersebut menjadi data hujan kawasan untuk suatu wilayah menggunakan aplikasi dari GIS. Baik, kita langsung saja mulai untuk tutorial kita kali ini ya. Pertama-tama kita buka dulu websitenya dengan alamat sebagai berikut. Nah, ini adalah alamat dari website penyedia data hujan satelitnya ya, yaitu adalah http ya, disj.gsfj.nasa.gov, yaitu yang alamat websitenya ya. Kemudian di sini kita pertama kali pada saat membuka website ini itu akan langsung ditampilkan ada menu bantuan ya, semacam tour seperti itu bagi yang pertama kali berkunjung ke website ini, dan ini tentu sangat memudahkan kita bagaimana kita mempelajari ataupun memahami dari website ini karena cukup banyak pilihan ataupun menu yang disediakan. Jadi kalau kita baru atau pengguna baru, nah ini kita bisa manfaatkan dari menu help start tour seperti ini ya. Kita bisa melihat secara sekilas apa saja pilihan ataupun menu yang disediakan di website ini, dan kemudian bagaimana kita bisa memperoleh data yang kita perlukan. Misalnya kita coba untuk start tour di sini ya. Nah, di sini diinformasikan apa saja yang disediakan dalam menu untuk start tour ini ya. Di antaranya adalah browsing di data. Jadi bagaimana kita mencari data ya. Kemudian mencari data itu ada tersedia untuk tipe-tipe berbagai macam pilihan ya. Ada jenis data berdasarkan tipenya, kemudian jenis datanya berdasarkan kata kuncinya atau keywordnya ya, kemudian searching data berdasarkan periode atau rentang datanya, mencari data berdasarkan region of interest, jadi wilayah yang menjadi kajian kita, kemudian juga melihat hasilnya dan dataset landing page, jadi halaman untuk datasetnya itu. Nah, di sini kalau kita pilih next tadi, kemudian di sini kita bisa mulai untuk mencari datanya ya, browse data by kategori ya. Kemudian juga kita bisa melihat di sini ada pilihan untuk subjeknya ya, banyak sekali pilihan subjeknya kaitannya dengan berbagai macam bidang studi ya. Kemudian juga di sini ada data collections-nya. Jadi terdapat beberapa jenis ya data yang bisa dicari. Nah, secara defaultnya ya, untuk milih data itu datanya berupa data collection atau koleksi data yang kemudian dihasilkan dari pencarian data menggunakan kata kunci, kemudian juga periode tanggalnya atau rentang waktunya, dan juga wilayah interest ya atau wilayah kajian kita yang kita masukkan ke dalam kolom ini ataupun ke dalam pilihan input dari data collection ini. Nah, kemudian di sini juga data collection-nya ya, atau alternatifnya juga bisa kita pilih dengan pilihan yang lainnya ya. Juga tersedia data documentation, jadi a listing of links to all qualified documentation ya, and specific kinds of documents like alerts or data in action articles. Jadi juga tersedia pilihan untuk jenis datanya, apakah ada peringatan ataupun berita ya mengenai suatu dokumentasi ataupun koleksi data tadi. Kemudian di sini juga kita bisa masukkan kode ya untuk suatu jenis data. Misalnya nanti kita masukkan untuk jenis data hujan itu ada satelit misalnya TRMM ataupun GPM, itu bisa kita masukkan ke sini. Jadi ini adalah tempat kita untuk menuliskan kata kunci kita, apakah itu berupa jenis satelit ataupun jenis data, periode tanggal maupun tempat dari atau wilayah
yang kita kaji atau region of interest yang kita bisa masukkan di sini. Kemudian di sini juga ada periode tanggalnya ya, kita masukkan di sini ada periode tanggalnya. Kemudian ada region of interestnya, kita masukkan di sini juga. Nah, kemudian di sini untuk tombol untuk mulai mencarinya, seperti itu ya. Jadi secara singkat ini adalah bagaimana kita memperoleh suatu data atau mengakses data yang disediakan dari website ini. Kita pilih back saja di sini. Oke, saya skip saja dulu. Nah, kemudian untuk bisa mengakses data, maka pertama kali kita harus lakukan dulu adalah registrasi. Di sini ada pilihan untuk login ya, dan juga disediakan beberapa menu lainnya di sini. Ada menu home, kemudian juga ada menu sites and data alerts. Jadi adalah peringatan untuk data, misalnya ada data yang stop untuk pengukurannya. Ini juga diberikan di sini. Ada feedback, ada menu help kalau kita mau sewaktu-waktu buka tour kembali. Di sini ada start tour lagi ya. Kemudian juga ada user registration, juga bisa kita pilih di sini ataupun pada menu login di sini. Kemudian juga di sini sediakan ada untuk partisipasi dalam user forum ya. Kemudian juga ada berita terbaru. Kemudian untuk channel YouTube-nya dari website ini, dan juga ada Twitter-nya juga untuk berita-berita terbaru di media sosial. Nah, misalnya kita coba untuk di menu login, sekaligus nanti kita coba registrasi dulu. Nah, setelah terbuka menu login seperti ini ya, di sini sudah tersedia. Kalau misalnya kita pernah mendaftar sebelumnya, maka di sini sudah disediakan ada username dan password yang sudah pernah kita buat, yang kita registrasi ya. Kalau kita mau registrasi, di sini kita ada pilihan untuk register, atau kalau kita lupa password, di sini juga ada pilihan untuk kita bisa minta kembali atau dikirimkan untuk password yang baru ataupun untuk mereset password kita. Nah, kemudian di sini ada keterangan ya, kenapa kita harus registrasi. Nah, kemudian kita coba untuk register terlebih dahulu di sini. Oke, nah untuk register terlebih dahulu kita masukkan misalnya username kita. Misalnya saya register baru saja ya di sini. Kemudian saya isikan passwordnya juga ya, untuk sebisa mungkin passwordnya yang kuat ya, dengan kombinasi sandi. Kemudian di sini dia minta konfirmasi password ya. Nah, kemudian kita isikan di sini nama awal kita di sini, misalnya nama saya. Untuk middle initial tidak perlu ya, opsional. Kemudian saya pilih yang last name. Kemudian alamat email saya di sini. Kemudian saya pilih untuk negara, country ya. Saya pilih Indonesia, kita klik. Kita ketikkan I ya, untuk Indonesia kita cari di sini. Ini Indonesia. Kemudian afiliasinya kita masukkan, misalnya kita adalah education ya. Kemudian user type, tipe dari pengguna ini apa, apakah production user, science team, question and answer testing user, data provider, internal user, public user, application, misalnya saya adalah science team ya. Kemudian organization, misalnya saya organisasi adalah Sriwijaya University ya. Kemudian untuk wilayah studi ataupun bidang studi saya, di sini ada pilihan juga macam-macam ya, banyak sekali pilihannya. Tapi saya pilih yang ini saja. Kalau tidak hydrologic cycle ya land process ya, karena kaitannya dengan pengembangan sumber daya air untuk bidang sipil ya. Saya pilih yang hydrologic cycle saja. Kemudian di sini ada agreements. Kita meminta untuk notifikasi via email jika ada informasi penting mengenai produk-produk dari yang disediakan dari website ini ya. Kemudian kalau kita tertarik untuk memperoleh informasi mengenai data satelit ini ya, MERIS dan ESA Sentinel-3 ya, kita centang saja di sini. Kalau tidak ya kita tidak usah, sifatnya opsional. Kemudian di sini kita wajib untuk centang ya, I acknowledge that all Earth data login application running in DHCC dan seterusnya ini ya, will have access to my profile information in user profile complies with NASA's web privacy policy. Jadi
ini sebagai knowledge kita ya, sebagai apa namanya, persetujuan kita. Kemudian kita centang di sini ada saya bukan robot. Nah, kemudian kita klik di sini register, kita cek kembali apakah sudah semua terisikan dengan baik ya. Khususnya yang pada centang-centang ada merah ini adalah isian wajib ya. Nah, kalau sudah semua seperti ini, kita klik register di sini. Oh ya, tadi saya ada keliru di sini untuk username-nya tidak boleh format email ya. Saya ulangi kembali sedikit. Username-nya ini ya, oke. Kemudian passwordnya saya isikan kembali ya. Kemudian ini juga sama. Oke, kemudian yang lain-lainnya saya kira ini sudah sesuai semua ya. Oke, kita centang lagi di sini, kemudian kita centang lagi saya bukan robot, dan kita coba register kembali. Oke, di sini memang ada tulisan there was an error creating your profile, tapi di sini your data login profile has been successfully created and automatically activated. Jadi secara otomatis sudah teraktivasi. Jadi ketika kita pertama kali untuk mendaftar atau registrasi di website ini, kita sudah otomatis teraktivasi, jadi tidak perlu lagi kita aktifasi melalui via email ya. Nah, ini adalah email yang berisi pemberitahuan bahwa kita sudah berhasil registrasi ya. Jadi ada email dari pusat data EOSDIS Earth Data. Kemudian di sini kita dinyatakan bahwa kita sudah terregistrasi ya, dengan alamat ini yang kita gunakan dan juga dengan username yang barusan tadi kita gunakan untuk registrasi. Kemudian untuk login di sini ada alamatnya, kita bisa langsung klik di sini nanti. Kemudian juga di sini ada juga beberapa informasi bagi kita ya untuk memulai menggunakan pusat data tadi untuk mencari data. Kemudian juga di sini ada informasi mengenai training yang sudah disediakan kalau kita berminat untuk ikut kegiatan pelatihan ya. Kemudian juga ada di sini untuk supportnya sendiri. Baik, kita coba login menggunakan alamat email ataupun username yang sudah kita gunakan registrasi tadi. Nah, ini kita sudah masuk ya di dalam website ini dan juga kita sudah dinyatakan sudah login di sini dengan username yang baru saja kita masukkan tadi. Nah, untuk mencari data hujan kita bisa menggunakan kata kunci tadi di explore di sini, menu explore di sini. Apakah kita menggunakan kata kunci misalnya daily precipitation atau daily rainfall, atau kita menggunakan langsung satelit yang sudah kita ketahui. Nah, misalnya di sini saya gunakan nama satelitnya yang sudah diketahui adalah data satelit TRMM ya. Nah, di sini banyak sekali pilihannya. Untuk data TRMM ini ada yang 1 hari, 1 bulan, kemudian juga ada yang per 3 jam ya untuk resolusi dari waktunya atau temporal resolutionnya ya. Nah, kemudian di sini saya coba untuk menggunakan data yang harian, misalnya 1 hari. Di sini saya cari, di sini ada ini ada TRMM 3B42 daily. Ini untuk satu hari dengan resolusi waktu tadi 1 hari, dan resolusi spasialnya adalah 0,25 derajat kali 0,25 derajat. Jadi ini kira-kira sekitar 27,5 km kali 27,5 km, jadi cukup luas ya. Kemudian data awalnya yang tersedia itu dari periode 1 Januari 1998 sampai dengan 1 Januari 2020 ya. Oke, untuk memulai kita untuk download ataupun unduh data, kita pilih di sini ada subset atau get data. Nah, kemudian kita pilih untuk periode waktunya ya. Untuk percobaan ini mungkin kita tidak usah gunakan periode waktu yang cukup panjang. Kita coba saja untuk periode waktu yang pendek saja, misalnya 1 hari. Misalnya tanggal, kita pilih di sini ya. Pilih di sini. Nah, kita pilih di sini misalnya adalah Desember 2019, misalnya kita pilih tanggal 31 misalnya di sini. Sampai dengan 31 Desember 2019 juga. Jadi kita cukup 1 hari saja kita ambil datanya ya, dengan ukuran data 1 hari 2 links
dan ukuran datanya adalah 4,55 MB ya. Kemudian untuk wilayahnya ya, kita bisa pilih di sini. Untuk wilayah Indonesia ada di sini, kita geser saja, kita zoom, kemudian kita geser di sini ya, di sini ya. Misalnya saya ambil untuk wilayah Kota Palembang ya. Di sini juga, ini adalah wilayah Pulau Sumatera, Palembang kira-kira di sekitar sini ya. Kita estimasi saja, misalnya perkiraannya di sini, sekitar sini. Maka di sini saya gambarkan persegi ya, kira-kira seperti ini ukurannya. Nah, seperti itu. Kemudian saya centang di sini untuk wilayah ini untuk memotong filenya ya. Jadi use selected region to crop files. Kemudian saya pilih variabelnya yang mau kita download ya. Di sini ada banyak pilihan ya. Misalnya ya saya pilih saja semuanya. Kemudian saya pilih get data. Dia akan mulai proses untuk download ya. Kita tunggu sampai dengan selesai. Nah, ini sudah selesai datanya ya. Nah, di sini ada file readme document. Itu adalah file datanya atau keterangan dari datanya. Kemudian juga di sini ada file yang berisikan data kita yang kita gunakan untuk wilayah kita tadi, dan dari tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 ya. Oke, kita pilih download link list di sini. Oke, dia akan menyimpan ya. Nah, kemudian file yang tersimpan itu berisikan dari alamat kita untuk download dari data ini. Nah, kita bisa download data ini langsung, misalnya menggunakan perangkat untuk download data seperti IDM ya, download manager seperti itu. Nah, kemudian data ini atau informasi ini kita kopikan ya, kita kopikan, kemudian kita buka download manager kita. Nah, dari download manager ini kita pilih, di sini ada tasknya ya, add batch download from clipboard, kita masukkan di sana, kita centang semua, check all, kemudian kita klik OK. Kita pilih dulu tempat di mana kita akan menyimpan hasil download ini. Misalnya saya akan simpan di folder baru saja ya. Misalnya saya pilih folder baru, misalnya trmm data. Kemudian kita download ya. Ini juga sama, kita download juga. Nah, ini sudah lengkap ya, sudah terdownload semua di sini. Maka kita tinggal bisa akses data tadi. Nah, data yang terdownload itu dalam formatnya adalah NC4 ya. Jadi format datanya atau jenis datanya adalah NC4 yang kemudian kita buka menggunakan perangkat GIS ya. Nah, di sini saya coba gunakan perangkat ArcGIS untuk membuka data hujan di sini. Nah, ini adalah jendela dari ArcGIS yang sudah terbuka ya, atau ArcMap. Kemudian untuk membuka dari file data hujan satelit tadi yang sudah kita download, kita buka melalui menu Arc Toolbox. Nah, ini Arc Toolbox yang sudah terbuka ya. Kita pilih di sini ada Multi Dimension Tools. Kemudian kita pilih Magnet CDF Raster Layer. Kita pilih itu. Kemudian kita pilih file dari yang sudah kita download tadi. Kita open filenya. Ini ya, filenya dengan extension .nc4. Kemudian kita pilih variabelnya. Misalnya kita pilih precipitation. Kemudian di sini kita yang lain-lainnya kita biarkan pada nilai default saja. Nah, kita pilih OK. Nah, ini adalah tampilan dari file data hujan yang sudah terbuka di dalam ArcGIS ya. Tampilannya grid seperti ini, kotak-kotak seperti ini, dan masing-masing grid ini memiliki warna-warna yang berbeda.
Dan ini menunjukkan nilai dari masing-masing raster atau grid tadi itu. Jadi kalau kita lihat di sini informasinya, misalnya kita pilih info di sini. Nilai grid ini adalah tinggi curah hujannya adalah 30,03 mm. Kalau yang sebelah kanannya 11,12 mm. Yang di sini 0, tidak terjadi hujan. Kemudian di sini 23 mm. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk jaraknya, untuk ukuran pixelnya sendiri kita bisa ukur di sini. Nah, ini satuannya masih desimal ya, 0,25 kali 0,25 ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekitar 27,5 km kali 27,5 km. Nah, untuk melihat posisi dari kota Palembang, kita buka di sini file untuk wilayah administrasi dari kota Palembang ya. Nah, kota Palembang ada di sini. Oh, berarti pada saat itu tidak terjadi hujan. Di sini nilainya 0 ya, tidak terjadi hujan. Ya, ini karena datanya pada saat itu tanggal 31 Desember 2019 tidak terjadi hujan. Tapi kalau dia terjadi hujan, maka di sini kita bisa pilih wilayah-wilayah yang meliputi ataupun nilai dari data hujan yang meliputi dari seluruh wilayah kota Palembang ini. Jadi memang karena resolusi pixelnya cukup besar ya, 27,5 km kali 27,5 km atau 0,25 derajat kali 0,25 derajat tadi, maka ya ini juga tergolong masih cukup kasar ya untuk nilai dari pixel dari datanya. Tapi kalau untuk wilayah yang lebih luas, misalnya seperti provinsi, untuk Sumatera Selatan misalnya, ataupun daerah aliran sungai seperti Das Musi, ini dengan data yang seperti ini sudah sangat bagus ya. Jadi datanya sudah cukup detail seperti itu. Nah, jadi dari data yang sudah dihasilkan seperti ini, kita bisa lakukan analisis lanjut ya. Apakah kita nanti potong ya, kita crop untuk wilayah rasternya itu menyesuaikan dengan wilayah yang kita tinjau untuk wilayah kota ataupun wilayah daerah aliran sungai. Nah, kemudian nanti dari sana kita bisa analisis untuk selanjutnya dengan cara analisis raster biasa ya. Kita untuk analisis seperti kontur, kemudian juga untuk hujan kawasan rata-rata dari wilayah kita dan seterusnya. Jadi selanjutnya operasinya mengikuti operasi GIS yang seperti biasanya. Baik, saya kira itu untuk tutorial kita pada pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi yang berguna bagi kalian, dan mudah-mudahan juga bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk pengembangan ataupun proyek dalam bidang sumber daya air. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.